Kebaikan demi kebaikan. Itu janjimu
kami Tuhan. Walaupun prosesnya tidak semudah yang kami pikirkan, walaupun prosesnya mungkin membuat kami sakit, membuat kami sedih, membuat kami luka, tapi pada kesempatan ini semua syukur kami angkat kepadamu dan kami nyatakan perbuatan Tuhan atas hidup kami baik adanya, karena Tuhan akan ubahkan menjadi kebaikan demi kebaikan di hidup kami hari ini, besok, bahkan sampai nanti. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan Yesus. Berperkaralah terus di acara ibadah kami siang hari ini, melawat kami dari depan ini sampai pintu masuk. Tak satu pun yang terlewatkan dari kuasa kasih-Mu Tuhan, sehingga kami yang mau belajar mendapat pengertian baru dari Roh Kudus. Lingkupi kami dengan kuasa Roh-Mu. Kuasai tempat ini, tidak ada celah bagi si iblis yang mengintimidasi kami, tapi damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu, nama yang dahsyat Tuhan Yesus Kristus kami berseru. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Salam semuanya. Shalom. Puji Tuhan, bertemu dalam keadaan baik di tempat ini untuk kita sama-sama memuji Tuhan, mengikuti ibadah hari ini. Dan percayalah, ibadah yang saudara ikuti hari ini bukan ibadah yang hanya rutinitas dilakukan setiap hari Minggu, tetapi ibadah yang memberi pengertian, memberi pengajaran, memberi faedah untuk membangun diri kita maju terus di dalam pengiringan akan Tuhan Yesus. Amin. Percaya, ibadahmu tidak sia-sia. Beberapa waktu lalu saya menetapkan diri untuk mengikuti konser, mengikuti jam-jam doa, dan saya menetapkan diri untuk belajar di setiap doa-doa tersebut. Dan sudah mengikuti ibadah, terkadang pikiran berputar mengalih kemana? Roh Kudus ingatkan, hari ini engkau belajar. Bagaimana dengan saudara? Dan juga hari ini kita sama-sama belajar. Bukan karena saya berdiri di sini jadi saya mengajari, bukan. Apa yang Tuhan berikan kepada saya menjadi satu pelajaran juga buat saya, dan saya berpikir itu berkat buat saya, dan saya percaya saya bagikan menjadi berkat buat saudara semua. Amin. Puji Tuhan, hari ini saya dijadwalkan oleh Ibu Gembala kita menyampaikan renungan firman Tuhan di tengah ibadah kita, dan saya bersyukur masih dipercayakan. Terima kasih Ibu Gembala. Dan yang menjadi rekomendasi firman Tuhan untuk kita siang hari ini tertulis dalam Alkitab, kitab Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Mari kita buka Alkitab kita. Lukas 23. Saudara yang sudah buka Alkitabnya, sama-sama kita baca firman Tuhan dengan judul Yesus dibawa untuk disalibkan, ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan yang mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan
dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara, banyak hal yang bisa kita pelajari dari ayat firman Tuhan ini. Terlebih menjelang kita memperingati hari Hamamate, hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Diingatkan bagi kita pada siang ini bagaimana Yesus dibawa untuk disalibkan. Dari awal pembacaan kita melihat di sini ketika Yesus dibawa, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Simon ini seorang yang dari luar kota, yang mungkin dia tidak tahu kejadian tersebut. Tiba-tiba saja ditahan. Dari keadaan ini, bagaimana seorang Yesus yang terikat dengan tubuh yang sudah didera harus memikul kayu yang berat, kayu salib. Tiba-tiba dengan adanya Simon dari Kirene, Simon dari Kirene diperbantukan untuk memikul kayu salib tersebut. Sementara murid-murid yang selama ini bersama Tuhan Yesus sudah menjauh, menjaga jarak. Dari kejauhan mereka mengikuti. Mereka tidak tahu persis lagi penderitaan Tuhan Yesus. Sementara saat senang, saat bersukacita, saat mengajar di bait suci, saat makan bersama, mereka nikmati bersama situasi itu. Tetapi hari penderitaan Tuhan Yesus, mereka tidak lagi tahu bagaimana sakitnya Tuhan Yesus. Untungnya ada seorang Simon dari Kirene. Saudara, berbicara di sini dalam kesusahan kita, yang dimana kita ditinggal orang-orang di sekeliling kita, mungkin tidak tahu keluarga kita, Tuhan sanggup kirim orang menolong. Tuhan sanggup kirimkan orang untuk membantu kita. Itu adalah satu bentuk pengharapan yang hidup. Jadi dalam keterpurukanmu sekalipun, yang dimana kami sebagai hamba-hamba Tuhan di sini tidak mengetahui, bersabarlah dan tetaplah naikkan pengharapanmu kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu pertolongan dari mana yang akan Tuhan kirimkan, seperti yang Tuhan Yesus dapati. Bukan tidak mungkin Tuhan Allah pencipta mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menolong Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi dia pakai orang-orang yang tidak pernah mengenal Yesus, yang jauh dari negeri mana datang untuk membantu Yesus. Dan itu bisa kita lihat dari pembacaan firman Tuhan di tempat ini. Saat ini, saat persoalan yang kau hadapi berat, tak seorang pun yang tahu. Keluargamu tidak tahu, bahkan pasanganmu tidak tahu persoalan tersebut. Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha melihat, dan Tuhan sanggup menolongmu dengan caranya yang beragam. Saya tidak tahu persoalan-persoalan yang dihadapi Pak Menteri. Mungkin saya sebagai pasangan, sebagai istri, saya bisa santai-santai, tapi Pak Menteri bisa putar pusing 7 keliling untuk memikirkan persoalan yang dihadapi. Percaya Pak Menteri, Tuhan bisa. Karena mungkin kalau saya tahu, kalau saya nimbrung, saya tidak paham, malah saya bisa jadi membuat kekacauan. Tetapi dalam kesendirian persoalan-persoalan saudara, perkara yang saudara hadapi, ada Tuhan melihat. Tuhan sanggup mengirimkan pertolongannya dengan cara yang dahsyat. Percaya, itu satu bukti pengharapan yang terus naik kepada Tuhan. Amin saudara. Puji Tuhan. Kita lanjut lagi belajar firman Tuhan ini. Kalau tadi Ibu Mama Putri berdoa, kita mau belajar. Begitu Ibu?
Kita mau belajar. Kami mau belajar firman Tuhan. Walau pengajaran itu kadang-kadang sakit, pengajaran itu kadang-kadang seperti ujung duri menusuk-nusuk, tapi percaya itu satu terapi yang memberi kita kesembuhan. Amin. Haleluya. Belajar dari seorang Yesus dibawa untuk disalibkan. Dalam kesendirian Yesus memikul salib tersebut dengan tangan yang sudah dirantai. Tangannya benar sudah dirantai? Apa masih terlepas? Masih seenaknya memikul salib? Sepanjang kita baca Alkitab, tangannya sudah terantai. Badannya sudah didera dengan banyak luka, habis dicambuk, dipukul, ditendang, diludahi, dicaci maki, diolok-olok. Dia taat memikul salibnya. Dia taat dalam perjalanan tersebut. Dia taat dalam proses tersebut. Perjalanan yang sangat mengerikan. Yesus bertahan. Dengan fisik yang sudah tersakiti, dengan tangan yang sudah terikat, dengan beban kayu salib yang berat. Semua orang yang mengiringnya mengintimidasinya, memakinya, mengolok-oloknya, mencacinya, menghujatnya. Berbagai tudingan ditujukan kepadanya. Bahkan dia juga ditelanjangi. Kalau saya sendiri menonton film Tuhan Yesus disalibkan, saya sendiri gak kuat. Saya gak kuat. Mungkin bukan karena saya cinta, tapi karena saya tidak sanggup. Dan saya menghindar. Bisa saya katakan menghindar. Saya tidak kuat menonton film Tuhan Yesus yang sangat menyedihkan. Sejatinya kita tidak kuat karena kita tidak cinta. Tapi kita menghindar. Sebenarnya kesalahan kita yang utama. Dan saat saya menonton film tersebut, saya menghindar karena saya menghindar malu. Karena cinta, saya merasa tidak kuat Yesus disalibkan. Saya nggak tahu saudara, apa saudara merasa terharu, merasa sedih, atau tidak kuat, atau seperti saya cenderungnya menghindar saudara. Melihat darah yang bercacar di pipi, kawat duri yang menempel di kepala dan mengucurkan darah. Saya menghindar karena itu sebenarnya seharusnya saya yang diperlakukan seperti itu. Kalau murid-muridnya menghindar, tidak melihat situasi itu, agak mungkinkah perasaannya seperti perasaanku? Saya nggak tahu juga. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saudara? Kebayang wajah Tuhan Yesus bermahkotakan kawat duri, bercucuran darah, bahkan bentuk wajah sudah tidak jelas. Coba saudara bayangkan. Dan dia dikirim dengan beban beratnya, kayu yang berat, kayu salib. Mari saudara renungkan sejenak aja. Kita yang mengiringnya, kita mengolongnya, kita mencacinya, kita menghujatnya. Itu kita saudara. Bukan orang-orang dulu. Saat ini, itu yang kita lakukan. Kalau kita bilang kita cinta Yesus, tapi seringkali kehidupan kita memperolok-olokkan keadaan Yesus. Yang mengoloknya kita.
kita bukan siapa-siapa. Kita orang percaya, kita katakan kita percaya Tuhan Yesus. Kita katakan kita cinta Yesus. Tapi seringnya kehidupan kita mengolok-olok keberadaan Yesus di hidup kita. Kita hidup semau kita. Kita hidup dalam keadaan hidup yang tidak benar. Kita hidup dalam hidup yang tidak menghargai Tuhan ada dalam pribadi kita. Kita sering mempermainkan Tuhan Yesus di diri kita. Kita tidak sadar kalau tubuh kita ini adalah bait suci, tempat Tuhan berkemah. Kalau kita berkata, aku cinta Yesus, Yesus yang penuh cinta ada dalam diri kita. Semestinya itu yang tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi bagaimana dengan prakteknya? Penghidupan yang kita jalani hari-hari. Boleh kita sadar. Bagaimana dengan pemikiran kita sehari-hari menyikapi hidup yang Tuhan masih percayakan? Kadang-kadang kita cepat memaki orang. Kita tidak sadar kalau itu memaki bagian dari ciptaan Tuhan. Kita tidak menguasai perkataan-perkataan kita. Tidak menguasai keinginan-keinginan kita. Tidak menguasai kesenangan-kesenangan kita. Bahkan cenderungnya kita memikirkan kesenangan diri sendiri. Bagaimana enaknya hati ini, bagaimana senangnya diri ini. Kita seringnya berfokus kepada diri kita untuk menikmati seenaknya. Kita tidak sadar kalau Tuhan berdiam, baik tubuh ini adalah baik Tuhan. Itu saya pelajari dari firman Tuhan hari ini. Saya pertegas ini, tulisan saya. Seringnya di kehidupan kita ini, kita mengolok-olok Yesus dengan cara-cara hidup yang tidak benar, cara hidup yang tidak bertobat, cara hidup yang selalu mementingkan diri sendiri, hidup sembarangan, hidup begadangan, hidup berbohong, gampang memaki, gampang menghujat, gampang menghakimi, hidup yang tidak mau diajar, dinasehati, bahkan tidak mau ditegur, bahkan hidup yang selalu mencari kesenangan sendiri. Hidup aku juga adalah mengolok-olok keadaan Tuhan di hidup kita. Hidup sombong, hidup yang mengolok-olok Tuhan Yesus. Adakah itu di diri kita masing-masing? Itu ada di diri saya. Sepanjang kehidupan saya ini tak lepas. Saya sering mengingkari Yesus tinggal di diri saya, tetapi seringnya saya mengandalkan kekuatan sendiri. Saya mengingkari Yesus tinggal di diri saya. Tingkah laku saya, tingkah laku yang buruk yang tidak memuliakan. Itu kebanyakan yang terjadi di kalangan orang Kristen. Katanya percaya Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi tidak memperhatikan pola-pola hidupnya, pola-pola hidup yang berjalan bagaimana. Apakah pola hidup yang sesuai dengan firman Tuhan? Apakah pola hidup yang diukir oleh dunia ini, yang dibimbing oleh dunia ini? Apakah hidup yang terus berpengharapan kepada Tuhan? Tidak mudah sebenarnya, saudara. Mengekang diri, memikul salib kita, tidak mudah. Tuhan rindu kita sadar akan tingkah laku yang buruk itu. Kita tidak harus membunuh menjadi penjahat
Kudus bergerak di hati kita. Bagaimana sikap hidup kita sepanjang hari? Apakah sikap hidup kita memuliakan Tuhan atau mendukakan Tuhan? Bagaimana tingkah laku kita di rumah, di pekerjaan, bagaimanapun berada? Itu cerminan hidup kita. Tuhan mau lihat. Tuhan mau lihat dan Tuhan mau bandingkan dengan kerinduannya. Kerinduannya seperti kita hidup dengan firman Tuhan. Yuk koreksi hati kita masing-masing. Langkah-langkah yang kita tempuh hari ini, langkah apa saudara? Apakah langkah-langkah hidup yang mengutamakan kenikmatan hidup kita? Atau langkah-langkah hidup yang berpengharapan dan memuliakan Tuhan dalam perjalanan hidup kita? Kalau kita sadar langkah-langkah hidup yang kita tempuh, langkah-langkah yang jauh dari Tuhan, kalau kita sadar hari ini Tuhan ingatkan, kita tidak perlu menangisi Tuhan dalam penderitaannya, memikul salib, menahan rasa sakitnya dihujat, dihina. Kita tidak perlu menangisi dia, tetapi kita perlu menangisi diri kita. Bagaimana kita mengoreksi diri kita setiap hari, sesuaikah perilaku kita dengan kebenaran firman Tuhan? Tangisilah kelemahan kita yang jauh dari firman Tuhan, yang jauh dari kehendak-kehendak Tuhan. Tangisi diri kita ini, jangan menangisi Tuhan Yesus yang kita lihat sejauh ini perjalanannya sangat menyakitkan, sangat menyusahkan. Tuhan Yesus mendaki bukit Golgota sampai di atas untuk disalibkan. Tidak perlu Tuhan ingatkan hari ini, tapi mari kita sadari, kita koreksi diri kita ini. Bagaimanakah hidup kita? Berkenankah sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendaknya? Kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan yang selama ini mengolok-olok keberadaan Yesus di diri kita, sadarilah dan menyesallah. Tangisilah dirimu, bawa kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan Maha Pengampun. Di ayat ke-34, sepanjang perilaku kita buruk, Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka. Ampunilah si Erna. Ampunilah anak-anak kesayanganku, jemaat GKI Lebak Pujian. Ampunilah. Ampunilah mereka yang tidak serius mengikuti ibadah. Ampunilah mereka yang tidak serius memikul tanggung jawab pelayanan. Ampunilah mereka yang suka menghakimi. Ampunilah mereka yang suka memaki. Ampunilah mereka yang suka berbohong. Ampunilah mereka yang suka menipu. Tuhan mengampuni kita di dalam perilaku kita yang buruk itu, di dalam perilaku kita yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan mengampuni kita. Jangan menyesal dalam keputusasaan saat menyadari kesalahan. Puji Tuhan,